Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Mari saudara, di pagi ini sebelum kita akan memulai aktivitas kita akan melanjutkan aktivitas kita mau datang kepada Tuhan untuk kita membaca akan firman-Nya. Biarlah firman Tuhan ini yang terus membentuk hati kita, membentuk hidup kita, untuk kita mempunyai kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Kita sungguh memohon kiranya Tuhan yang memimpin hidup kita. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini, ketika Engkau boleh membangunkan kami dari istirahat kami semalam. Kami sadari hidup kami, kesempatan ini adalah dari Tuhan, karena semua asalnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan atasnya. Sebenarnya kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya firman yang kami baca boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, pernahkah saudara merasa di dalam hidup saudara tidak tahu apa yang harus saudara perbuat? Saudara tidak tahu apa yang harus saudara putuskan. Saudara merasa bingung, saudara merasa tersesat. Saudara ada di dalam masa-masa yang mungkin boleh dikatakan masa-masa yang kelam. Mungkin pada saat itu saudara harus mengambil satu keputusan yang besar. Ketika saudara mungkin ada di dalam pekerjaan, di tengah keluarga, dan lain sebagainya. Nah saudara, mungkin saya membayangkan di masa-masa seperti itu, saudara kita, hati kita, pikiran kita dihinggapi dengan berbagai macam pikiran dan perasaan. Mungkin kita merasa khawatir, kita merasa cemas, kita merasa bingung. Bahkan tidak jarang kita merasa putus asa. Nah saudara, di saat-saat seperti itu tentu kita merindukan adanya pertolongan. Seorang pribadi yang tidak hanya mengerti kita, tetapi ia mampu, ia sanggup untuk menolong kita, melindungi kita, dan juga mengarahkan hidup kita. Ketika kita tidak lagi mampu melangkah, kita sungguh berharap ada seorang pribadi yang mampu menopang kita, mensupport kita, sehingga kita dikuatkan, kita diteguhkan. Saudara, pribadi itu tidaklah jauh dari hidup kita, karena ialah pemilik hidup kita. Ia tidak hanya pemilik, tetapi ia adalah penebus hidup kita. Ia adalah Yesus. Itu sebabnya dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Yesus dengan tegas berbicara kepada kita bahwa ia adalah gembala yang baik. Nah saudara, ada dua kebenaran di balik perkataan ini. Yang pertama saudara, Yesus adalah pribadi yang memberikan hidup yang berkelimpahan. Sebab hidup itu sendiri adalah milik Tuhan dan berasal dari Tuhan. Namun saudara, kita perlu pahami, hidup berkelimpahan bukan hanya berbicara tentang banyaknya materi yang kita punya, ataupun kesuksesan demi kesuksesan yang terus-menerus kita raih. Tetapi saudara, di sini hidup yang berkelimpahan, Tuhan ingin kita pahami secara lebih luas, lebih dalam, yaitu berkaitan dengan hidup yang penuh dengan damai, sukacita, dan ada makna di balik hidup itu, tujuan di balik hidup yang Tuhan berikan itu. Meskipun saudara, kita perlu pahami ya,
Meskipun kita punya banyak materi, kita punya banyak kesuksesan, tetapi belum tentu loh ada damai di dalamnya, ada sukacita di dalamnya. Kita mengerti apa yang menjadi makna hidup kita. Oleh karena itu, kita melihat Yesus adalah gembala yang baik karena Ia memberikan hidup yang berkelimpahan, jauh seperti apa yang kita pernah pikirkan. Ia sumber damai, Ia sumber sukacita, Ialah yang memberi tujuan di dalam kehidupan kita. Meski terkadang hidup tidak selalu ideal, tetapi ketika Yesus yang pegang kendali atas hidup kita, Ia akan tetap memberikan hidup yang berkelimpahan untuk kita. Dan yang kedua, sudah dikatakan, Yesus adalah gembala yang baik karena Ia melindungi dan mengarahkan kita. Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang memimpin domba-dombanya, yang tidak hanya memberi makan, tetapi melindungi dari binatang buas yang siap menerkam. Dan gembala itu menuntun domba-dombanya. Domba-domba itu mereka dipimpin ke padang rumput yang aman, yang tenang. Sehingga apa? Mereka bisa mencari makan, mereka bisa tidur dengan aman. Oh saudara, bahkan Yesus berkata, Ia sebagai gembala rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Artinya kasih dan perlindungannya tidak setengah-setengah. Ia menjaga kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri. Nah itu sebabnya saudara, mari kita pegang firman ini. Kita imani. Terkadang di dalam kehidupan ini, ketika ada begitu banyak pergumulan yang kita alami, kita merasa bingung, kita merasa putus asa, kita perlu ingat, kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama dengan gembala yang baik. Ia tahu jalan yang terbaik bagi kita, dan Ia pasti akan menuntun kita kepada jalan yang terbaik itu. Tugas bagi kita adalah kita belajar percaya. Kita belajar berserah kepadanya. Kita belajar untuk menaruh harap kita, damai kita, sukacita kita hanya kepada Dia. Belajar melalui firman-Nya. Belajar di dalam kesetiaan akan doa kita. Sehingga dengan demikian, saudara, kita akan merasakan perlindungan dan arahan dari Sang Gembala baik itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami di tengah hiruk-pikuk dunia, pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi. Tuhan, ajar kami untuk melihat kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau mengarahkan kami ke padang rumput yang tenang. Sehingga di sana kami bisa mencari makan, kami bisa beristirahat dengan aman. Semua adalah karena Engkau. Tuhan tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.